Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini setelah kajian di Pancoran ya, Masjid Nurul Hidayah, Menteng Dalam, Jakarta ini, alhamdulillah kita ketemu dengan senior-senior, bapak-bapak. Dan ini kita harus sering bergaul sama sesepuh-sesepuh kita. Kalau main seumuran kita, jadinya kita ini apa? Sering kelayapan, ngomong nggak jelas ya. Bergaul sama orang sepuh, di antaranya apa? Kita biar dapat faedah ilmu akhlak ini penting. Makanya Nabi bersabda, al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang yang lebih sepuh daripada kalian. Dan Masya Allah Bapak ini Masya Allah dari cerita tadi kita dapat beberapa faedah. Di antara faedah Masya Allah dari ibadah mereka, usia mereka yang relatif lebih jauh daripada kita harus ambil ilmu dari mereka ya, akhlak mereka seperti apa. Ini penting. Kalau kita belajar akhlak nih, orang sepuh tentunya apa? Lebih banyak makan garam. Diuji dengan segala macam ujian, sabarnya mereka seperti apa, ini harus kita contoh. Dan terkait dengan subhanallah dengan terapi, ada salah satu terapi yang sebenarnya ini juga termasuk fasdu, yaitu apa? Terapi donor darah. Ya. Donor darah ini yang sering diambil seperti vena yang ada di lengan sini, seperti vena basilik. Dan ini disebutkan oleh para ulama klasik, vena ini ketika diambil darahnya adalah titik untuk menguatkan liver dan limpa. Kalau sini titik untuk menguatkan paru-paru. Adapun koifal untuk diantaranya membersihkan gas-gas di otak, di kepala. Termasuk kasus vertigo, migren, nih titiknya. Kasus jantung nanti ini. Kita di fasdu sebelah sini. Subhanallah, Bapak Masya Allah kalau kita lihat tadi ceritanya donor darah sudah berapa kali? 83 kali donor darah. Usia berapa sekarang? 68 tahun. Tuh. Anda atau kita orang sudah berapa kali? Kalau Bapak berapa kali? 118. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 118 kali donor darah. Ini rekor nih. Nah, kita ini contoh sama mereka-mereka nih, Masya Allah. Dengan darah mereka, subhanallah jadi amal jariah bagi mereka. Ada yang sudah habisnya 4 ya. Alhamdulillah dengan izin Allah dari beliau akhirnya bisa jadi sebab perantara hidup umur jadi lebih panjang ya. Subhanallah, darah ini tadi kalau nggak dibuang ya, kalau wanita ada haid dan nifas, laki-laki nggak ada haid dan nifas ya, darah ini kan berputar terus, makanan semakin numpuk ya, makanan kita ini nanti akan diserap sama darah. Kalau bawa unsur seperti yang berat seperti asam urat, kolesterol, gula darah numpuk, dan seperti ada gravitasi bumi, berarti numpuknya di bawah. Ini jadi masalah. Kita jarang gerak, nggak pernah didonor, numpuk di bawah, makanan tetap masuk, yang dikeluarin sedikit, maka akan jadi pintu penyakit. Dan salah satu pintu penyakit yang terbesar diantaranya apa tadi? Dimer terlalu tinggi Pak ya? Kekentalan darah terlalu tinggi. Itu bikin sumber penyakit. Pernah kami dapati kasus ibu-ibu lama nggak hamil. Subhanallah, penyebab nggak hamil sama pola makan juga. Penyebab mandul pola makan, baik dari sisi laki atau perempuan. Pola makan yang nggak benar akan mengacaukan kekebalan tubuh kita, keseimbangan tubuh kita. Subhanallah, makanan nggak benar ternyata juga bikin darah kental. Terutama makanan yang sifatnya manis pekat, seperti karbo-karboan, gula-gula. Subhanallah, darah kental, dimer tinggi, akhirnya kentalnya darah ini yang pengaruh sama apa? Sehat dan tidaknya sperma laki-laki dan maninya wanita. Ketika pola makan dibenarin ya, kemudian fasdu dirutinin atau donor darah dirutinin, saat itu dimer juga turun, jadinya apa? Mani atau sperma laki dan perempuan sehat. Di situ juga termasuk salah satu sebab pintu sebab kemudian pasangan ini jadi subur ya. Alhasil penyebab penyakit 90% adalah makanan. Makanan di perut, kemudian ada pembuluh darah yang nempel di usus, saat itu diambil makanan yang mengandung gas ya, karena kombinasi makan nggak benar, gas dibawa ke dalam darah, diputar ke seluruh tubuh, juga akan menimbulkan pembusukan tadi menimbulkan racun, dibawa ke seluruh tubuh. Subhanallah, akhirnya apa? Racun nyebar ke seluruh tubuh. Masalah kesehatan muncul dari sini.
Maka itu saja, alhamdulillah bapak senior kita ini yang sudah donor darah 80-an, 100-an ke atas, masya Allah. Ayo yang bisa donor silahkan donor. Ya, file donor karena jumlahnya banyak, makanya 3 bulan 4 bulan sekali. Kalau fasdu ini yang dikeluarkan hanya sedikit, 200-300 sudah cukup. Dan sebenarnya fasdu nggak usah banyak-banyak. Kalau mau rutin setiap bulan, rutin dikit-dikit tapi rutin lebih baik daripada nggak pernah sama sekali, atau sesekali donor tapi nggak rutin. Ya. Itu saja, semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Ya, semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita, dan semoga Allah panjangkan umurnya bapak berdua ini dalam ketaatan kepada Allah. Juga kita semua, semoga Allah beri keberkahan dalam umur kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.